Pak. Ya sebentar Pak. Bentar. Di bawah sih mobil. Ya, cancel saya kemarin ya masih. Bapak Lurah Manggarai Selatan beserta jajarannya, yang kami hormati para Ketua RW Kelurahan Manggarai Selatan, para ketua RMK, perwakilan RW 1 sampai dengan RW 10, yang kami hormati perwakilan dari undangan yaitu dari Hotel Haris, yang kami hormati Raya 2, 3 Indonesia tanah airku, tanah tumpah darahku. 1, 2 di sanalah aku berdiri, jadi pandu ibuku. Indonesia kebangsaanku, bangsa dan tanah airku. Marilah kita berseru, Indonesia bersatu. Hiduplah tanahku, hiduplah negeriku, bangsaku, rakyatku semuanya. Bangunlah jiwanya, bangunlah badannya untuk Indonesia Raya. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, tanahku, negeriku yang ku cinta. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, hiduplah Indonesia Raya. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, tanahku, negeriku yang ku cinta. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, hiduplah Indonesia Raya. Niat yang membaca kita lihat, semoga pertemuan kita akan membuahkan hasil dan dapat kita laksanakan dengan sebaik-baiknya. Ada lagi niat, walikulli niyatin sholihah wa ila hadratin nabi al-fatihah. Alhamdulillah, syaitanirrajim. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Astagfirullahaladzim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bi ni'amahu bikum masjidah. Ya rabbana alhamdulillah syukru kama yanbaghi li jalalika karim wa 'azim sultan. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma ja'al jam'ana hadza jam'an marhuma wa tafarruqana min ba'di tafarruqan ma'suma. Wa la taj'alillahumma fina wa la minna ala ma yad'una sakiyan. Kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala pada siang hari ini kita bisa sama-sama hadir di Kelurahan Manggarai Selatan dalam rangka melaksanakan kegiatan kita lanjutan dari Kelompok RW, yaitu Musrenbang tingkat kelurahan. Yang pertama tentunya saya ucapkan terima kasih kepada para ketua RW, RT, LMK yang sudah melaksanakan kegiatan ini dan telah memasukkan menghimpun apa yang menjadi usulan atau kebutuhan masyarakat di wilayahnya masing-masing. Yang kedua juga saya ucapkan terima kasih kembali kepada para ketua RW
yang sudah memasukkan usulan pelatihan. Saya lihat sudah cukup banyak. Memang inilah yang diharapkan oleh Pak Gubernur kita untuk kedepannya membangun manusianya. Jadi walaupun mungkin untuk variasinya mungkin sedikit, tapi untuk usulnya cukup banyak. Sekali lagi saya terima kasih sesuai yang kita arahkan, yang kita inginkan kemarin untuk memasukkan usulan perampilan atau pendidikan untuk membangun manusianya. Terima kasih sekali lagi. Yang selanjutnya tentu ini salah satu tugas RW, yaitu melaksanakan rukun RW. Jadi Pak RW jangan bosan-bosan, ya, jangan bosan, jangan sampai ntar ini juga. Yaitu memang sudah menjadi tugasnya Pak RW, Pak RT. Kita juga di kecamatan, di kelurahan seperti itu. Jadi jangan anggap ini tidak bermanfaat. Ini sangat bermanfaat untuk kita, untuk masyarakat kita. Apa yang disampaikan oleh para ketua RW, masyarakat, kemudian tokoh masyarakat, tokoh agama yang ada di wilayahnya, nanti misalnya ditolak, itu akan menjadi bahan di Kanpeko, Bapeda, mungkin suatu ketika itu kan dimasukkan. Nah, ini sekali lagi Pak RW, Pak RT, LK, kita jangan ada merasa bosan untuk melakukan kelompok RW. Mungkin RW-nya yang dikata sudah berapa tahun, mungkin sudah berapa kali melaksanakan ini, yaitu salah satu tugas kita. Dan ingin saya sampaikan juga bahwa Pak RT, Pak RW itu LMK adalah bagian dari pemerintah Provinsi DKI Jakarta. Jadi tidak terlepas. Hanya bedanya Pak RW belum pakai NIP, kita pakai NIP. Kalau statusnya itu 90% adalah pegawai Pemda, ya, karena uang operasionalnya diberikan. Kemudian kalau Pak RT, Pak RW boleh tanda tangan, surat pengantar, surat keterangan lain-lainnya. Artinya itu kan kita sudah bagian. Coba kalau kita tidak bagian dari pemerintah daerah, kita tidak boleh tanda tangan, pengantar untuk KTP, untuk yang lain. Untuk itu kita berharap Pak RT, Pak RW selalu bersama-sama kita untuk membangun kelurahan, kecamatan yang merupakan bagian dari Pak RT, Pak RW itu sendiri. Jadi jangan kita beranggapan ya kalau di Makassar Selatan saya rasa tidak ada seperti itu, mungkin di kota lain bagian dari kelurahan dan kecamatan. Ya itu tadi bedanya belum pakai NIP aja, ya kan? Kalau kita dibatasi sampai di 60, kalau Pak RW 65. Kalaupun masih nanti tidak ada calon masih boleh dengan surat keterangan kan gitu ya. Jadi nanti mungkin secara teknis nanti akan disampaikan oleh Pak Kanpeko, dan pada Pak Kanpeko saya terima kasih hari ini bisa hadir dengan kita untuk memberikan motivasi buat kita, buat warga kami yang ada di lingkungan Kelurahan Manggarai Selatan. Dan tadi mungkin rencana Pak Wali juga ada jadwal ke sini, yang mudah-mudahan nanti sambil berjalan Pak Wali bisa bersama-sama kita. Itu mungkin dari saya, terima kasih. Mohon maaf apabila ada hal-hal kurang berkenan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Yang sudah banyak mendukung, saya lihat di media setiap Wakil Presiden Kampuran hadir pada yang saya hormati juga Pak Lurah Manggarai Selatan, Ketua RW dan Ketua RT beserta pengurusnya, Ketua LMK beserta pengurusnya, Kepala Puskesmas Kecamatan, Ketua BKK dan Seksi Teknis Seksi Kecamatan, serta Sudin yang mewakili dari unit teknis. Pertama-tama mari kita
panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala karena atas berkatan dan hidayahnya kita dapat berkumpul pada acara Musrembang Kelurahan ini, di mana ini merupakan kegiatan kita. Memang kalau bicara rutin, tapi kita sudah mencoba melakukan evaluasi Bapak Ibu, sehingga setiap tahun kami ada perbaikan dan perubahan. Yang sekarang ini dengan adanya rembuk RW, mungkin saya yakin Bapak Ibu telah melakukan atau melaksanakan rembuk RW, dan sekarang ada musrembang kelurahan yang juga menggunakan sistem musrembang kelurahan dan seterusnya sampai dengan musrembang provinsi. Lanjut Pak. Mungkin sebelumnya saya perkenalkan, saya dari Budiawan. Kanpeko mungkin ada beberapa, mungkin Bapak Ibu yang Kanpeko itu apa gitu kan. Jadi Kanpeko itu adalah kantor perencanaan pembangunan kota. Jadi kami adalah perwakilan Bapeda di tingkat provinsi untuk di wilayah. Bapeda adalah Badan Perencanaan Pembangunan Daerah. Jadi kalau di wilayah ini Kanpeko, kantor perencanaan pembangunan. Baik Bapak Ibu, sebelumnya kami tadi sudah sampaikan bahwa kita telah melakukan rembuk RW, ya, yang sebelumnya mungkin ada penyampaian informasi dilakukan oleh berbagai pihak. Kemudian rembuk RW ini juga kemarin sudah dilakukan oleh Ketua RW dan input permasalahan, memilih tempat kegiatan, input volume dan lokasi. Jadi template itu adalah, mungkin ada beberapa Bapak Ibu yang menanyakan kenapa bisa terjadi template, karena kita melihat beberapa tahun belakangan ini agak kesulitan kalau kita mengusulkan nama kegiatan. Begitu diusulkan ternyata tidak sesuai dengan apa yang ditentukan kegiatan-kegiatan yang ada di Pemprov DKI, yang ada di unit-unit. Jadi dengan pertimbangan itu untuk memudahkan Bapak Ibu, sehingga kami membuat template-nya. Dan juga template itu adalah kami melihat 3 tahun belakang mana yang sering diusulkan oleh Bapak Ibu. Dan ada pun mungkin yang tidak terakomodir, itu silakan Bapak Ibu isi di formatnya. Yang sekarang ini pun untuk musrembang kelurahan Bapak Ibu bisa masih menambahkan, tapi ada persetujuan dari Ketua RW dan Pak Lurah, karena sudah menggunakan password. Untuk yang password Pak RW ini pada kemarin itu sudah kartu tutup, jadi sudah tidak bisa digunakan lagi karena tahapannya sudah naik untuk ke musrembang kelurahan. Tapi kami yakin untuk musrembang kelurahan ini sebelumnya sudah ada input kelengkapan ya Bapak Ibu. Jadi artinya Ketua RW ini sudah menginput foto khusus dalam kegiatan yang terkait dengan isi, termasuk volumenya. Jadi sudah diverifikasi, sehingga nanti kita tinggal memvalidasi aja, disetujui atau ditunda dulu karena memang belum prioritas, atau disetujui untuk di tingkat kelurahan atau dilanjutkan ke tingkat kecamatan dan seterusnya, di tingkat lokal dan provinsi. Masih yang tadi mengenai ini, kita nanti di musrembang kelurahan, oleh karena itu kami minta untuk melanjutkan ke musrembang kecamatan. Ini nanti ada survei teknis. Nah, kami mohon kepada Bapak Ibu dari unit teknis ini atau dari seksi kecamatan, seksi teknis kecamatan untuk hadir untuk mendampingi melakukan survei teknis ini. Ini yang sedang proses di provinsi, instruksi gubernurnya sudah ada. Dan diproses, nanti kami tindak lanjuti dengan instruksi wali kota. Jadi mohon kepada UKPD dan seksi teknis di kecamatan untuk mendampingi, sehingga nanti di musrembang kecamatan kita sudah benar-benar ada data yang lengkap. Nah, ini sampai musrembang kecamatan dulu, karena nanti kita ada momennya lagi di musrembang kecamatan kami menyampaikan hal berikutnya. Tapi pada intinya nanti kami akan mengakomodir semua pihak ya. Itu utamanya di forum musrembang kota, karena di situ nanti sebelumnya ada forum KPD,
kemudian ada usulan dari Bapak Ibu yang tadi dari RW, Musrenbang Kelurahan, Kecamatan, dan juga ada hasil reses DPRD untuk di tingkat wilayah. Nanti setelah Musrenbang Kota itu selesai, kami ajukan ke tingkat provinsi dengan adanya juga forum SKPD, dinas-dinas, kemudian juga hasil reses DPRD yang tahap kedua. Sehingga kami harapkan nanti RKPD 2017 akan tersusun dengan baik. Dan jadi ini kita untuk menyusun RKPD 2017 ya Bapak Ibu, kegiatan 2017. Jadi kalau nanti usulannya sekiranya bisa ditangani oleh pihak kelurahan atau oleh PPSU, tidak usah diusulkan Pak. Jadi nanti daripada nunggu lama 1 tahun kan, ini proses lama 1 tahun. 1 tahun dan atau memang sudah diusulkan di 2016, ini juga nanti tolong diverifikasi oleh karena itu ini mekanisme mohon peranannya kalau memang bisa meminta datanya di Sudin dan di Dinas yang 2016 DPA-nya kan sudah cair ya, sudah turun. Atau juga mungkin bisa dimasukkan ke anggaran sewaktu-waktu ya. Itu bisa seperti di Sudin PU Tata Air, di Bina Marga juga ada itu yang darurat itu bisa, jadi tidak usah diusulkan di dalam Musrenbang ini. Lanjut, nah ini adalah mekanisme Musrenbang Kelurahan dan Kecamatan tadi yang kami sampaikan. Nanti diharapkan pada Musrenbang Kelurahan ini ada verifikasi dan input kalau memang dibutuhkan. Nanti kita dengan sistem ini ada bank data, istilahnya bank data, nanti usulan yang tidak belum prioritas mungkin dapat ya tarik kembali untuk diusulkan tahun berikutnya. Nah, nanti masuk usulan-usulan yang istilahnya masuk angin yang tidak dibahas dalam Musrenbang ini. Kalau memang sekiranya mau diinput berikutnya ya, misalkan tanggal 5 atau tanggal berapa gitu, tapi dan itu dibuat surat pernyataan. Karena saya juga takutnya yang input mungkin lupa atau juga jadi nanti pakai password Pak Lurah yang dapat jadi sasarannya. Nah ini RKPD sekarang 2017 ini ya diharapkan membangun manusia unggul Jakarta, itu yang disampaikan tadi oleh Pak Camat ya, oleh Pak Camat. Artinya diharapkan usulan ini tidak hanya fisik. Ini juga salah satu evaluasi kami beberapa tahun yang lalu kalau kami lihat usulan-usulan itu kebanyakan fisik. Jadi kami harapkan ini juga nanti ada usulan non fisik ya. Jadi di kami kan ada 4 bidang. Jadi bidang fisik atau bidang SKLH. Nah, kemarin kami evaluasi sudah bagus, sudah banyak, walaupun mungkin masih agak jauh ya jumlahnya. Itu ada dari bidang ekonomi, bidang kesra, kesejahteraan rakyat, dan bidang pemerintah. Contoh bidang ekonomi mungkin ada di lingkungan Bapak Ibu ada keterampilan yang perlu dikembangkan, kemudian ada pelatihan juga. Itu mungkin bisa dimasukkan bidang ekonomi dan juga mungkin kesejahteraan untuk posyandu dan lainnya. Dan juga bidang pemerintahan mungkin untuk melengkapi PPSU bisa alat-alat untuk kelengkapan PPSU. Jadi kami mohon tidak hanya bidang fisik, jadi bidang yang non fisik seperti ekonomi, kesra dan juga pemerintah. Kemudian juga nanti di Musrenbang Kelurahan ini tadi yang kami sampaikan bisa nggak usulan kalau memang ada yang belum terakomodir pada saat itu bisa, tadi ada presiden Pak RW dan Pak Lurahnya. Tapi benar-benar ini prioritas. Misalkan Bapak Ibu ada di lingkungan Bapak Ibu ada lahan untuk RPTRA, silakan diusulkan nanti melalui Pak Lurah dan Pak Camat, atau juga untuk RTH atau untuk TPS ya, kalau memang memungkinkan silakan nanti dapat lanjut. Teknisnya apakah sesuai dengan NJOK atau apa bisa diusulkan.
Untuk Musrenbang Kelurahan ini kami harapkan nanti Pak Lurah dapat membahas usulan kegiatan hasil rembuk RW, kemudian menetapkan dan menyepakati usulan kegiatan hasil rembuk RW, dan juga melakukan verifikasi dan validasi usulan kegiatan yang kami sampaikan. Kesesuaian masalah dengan kegiatan ini hasil evaluasi kami ada beberapa dari masalah dan kegiatannya itu tidak nyambung. Di Jakarta Selatan ini kita ada ini masalah. Jadi masalah banjir, tapi hanya ya memang si pengurukan juga bisa gitu ya. Tapi ternyata saluran itu besar kalinya lebar tadi sebenarnya mungkin untuk penerapan dan pengurukan itu yang ahlinya ya unit teknis gitu kan. Kemudian ketidakwajaran volume kegiatan. Jadi kami tadi juga memang tadi dari provinsi kami menyampaikan, tapi biarkan saja nanti kita di Musrenbang kecamatan dan kota mungkin bisa kami verifikasi, karena ada pengaliannya sebenarnya itu meter lari, tapi karena di dalam volumenya satuannya itu meter kubik jadi dikali 3, jadi besar gitu ya. Ada yang satu kegiatan itu seperti pengaspalannya ada yang sampai 1 triliun gitu, karena pengaliannya 3 kali itu. Nah ini yang sedang kami coba. Nah nanti akan kelihatan di situ tadi kami sudah menyampaikan kebijakan sekarang di provinsi. Nah minta tolong untuk ini terkaitnya, oleh karena itu yang tahu mengenai penghitungannya tuh tolong mendampingi, misalkan seperti saluran yang air, jalan dinamakan nanti kepalanya dan panjangnya. Kemudian pengalaman kami kemarin menjadi Musrenbang Kelurahan di beberapa kelurahan, kalau lampu kalau memang tiangnya sudah ada ya itu hanya mungkin bisa diusulkan ke Industrian dan Energi ya, untuk mengganti lampu. Kecuali kalau tidak, itu bisa bersurat ke unit teknis. Kemudian duplikasi kegiatan. Nah, duplikasi kegiatan kemarin kami juga temukan ada di beberapa RW, di beberapa kelurahan yang kegiatannya double. Kegiatannya double, satu RW itu sama, bahkan satu dan juga sama. Bisa sama, tapi kalau beda RW tinggal digabung. Misalkan panjang jalan tinggal kita nama jalannya apa gitu kan. Jadi misalkan sini jalan rambutan gitu kan. Itu tidak apa-apa kalau itu memang harus digabung. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang dan salam sejahtera untuk kita semua. Yang terhormat Bapak Hidayat selaku Kepala Kantor Penerangan Kota Jakarta Selatan beserta segenap jajaran. Yang terhormat Bapak Dr. Anies Mahdudin selaku Camat Tebet beserta para kasih dan kasih sektoral yang ada. Yang terhormat juga Kapuskesmas, kelurahan dan kecamatan beserta segenap jajaran. Hadir juga di sini dari guru-guru, para ketua RW, LMK, kemudian PKK, tokoh masyarakat, alim ulama, termasuk dari lembaga-lembaga pendidikan ya, baik dari As-Safiyah maupun dari lembaga kesehatan yaitu Fahira, dan dari sektor lain yaitu dari Hotel Haris. Yang saya mohon maaf tidak dapat saya sebutkan satu persatu, namun tidak mengurangi rasa hormat dan takzim saya. Saya cepat saja mohon izin karena waktu sudah cukup sore, sebentar lagi ada suara panggilan azan asar dari masjid, mungkin kita nanti akan terpotong lagi ya. Pak Camat, mohon diberikan waktunya. Sebelum saya bacakan hasil musren atau rembuk, izinkan saya melaporkan bahwa kita telah melaksanakan kegiatan rembuk RW yang dilaksanakan pada tanggal 9 sampai dengan tanggal 11 bulan Februari tahun 2016. Kegiatan ini secara maraton. Hari pertama 4 RW, hari kedua 4 RW, hari ketiga 2 RW. Ya, alhamdulillah hari kedua kami mendapat kunjungan dari Muspika
yaitu Pak Camat, Pak Dan Ramil, dan Pak Kapolsek. Ya, kita sempat di RW 7, RW 8, dan RW 5 walaupun udah bubar kita sampai. RW 6 nggak sempat ketengok atau itu, cuma kelintas saja. Terima kasih Pak Camat atas kehadirannya, merupakan suatu kebanggaan juga buat kita semua karena dalam kesempatan Muslim tahun ini hadir langsung Pak Camat dan Pak Kepala Kanpeko. Bahkan lebih berbangga lagi kalau memang Pak Wali Kota mau mampir. Lumayan kata ibu-ibu bisa buat foto bersama. Bapak Ibu sekalian, ini ada usulan yang sudah masuk sejumlah kurang lebih 128 usulan ya, yang telah berhasil melalui sistem diverifikasi. Untuk penguatan tingkat kelurahan ada 44, dan untuk penguatan tingkat provinsi atau tingkat kota itu ada 84 ya. Silakan Bapak Ibu mau pilih yang mana yang mau kita bicarakan, yang 44 dulu atau yang 84 dulu? 44 dulu ya. 44 dulu ini adalah kewenangan yang memang sudah menjadi dapat kita akomodir jadi kewenangan pemerintah kelurahan ya. Tentunya masih menggunakan sistem yang seperti kemarin ya, cuma mungkin kemasannya saja yang berbeda. Kalau tahun lalu kan masih ada penguatan keamanan, penguatan kebersihan, dan penguatan kesehatan. Gitu kira-kira. Ya kalau sekarang ini ya mungkin penguatan itu dijadikan satu jadi penguatan kelurahan, tidak terpilah lagi atas keamanan, kesehatan, dan kebersihan. Baik. Karena mintanya dari nomor 44 dulu, yang sedikit dulu, yang banyak nanti kita belakangin ya. Yang pertama itu nggak bisa lebih gede lagi ya. Dari RW 1 permasalahannya kurang tong sampah ya. Ini usulan kegiatannya pengadaan karung plastik lalu atau tong sampah. Mohon izin dari RW 1, ada dari RW 1? Ya, RW ini mana RW 1? Ya, Bu, lain kali konsistensi Bu ya. Kalau yang kurangnya tong sampah, usulannya pengadaan karung plastik. Nah ini nggak konsisten nih Ibu nih. Ya. Nah, ini antar ngelamarnya gadis, dapatnya yang lain. Izin Mbak. Ya. Konsistensi Bu ya, kalau memang usulannya itu tong sampah, mintanya pengadaan tong sampah. Nah, nggak ada hubungannya pengadaan karung plastik. Mohon izin, mau dirubah atau bagaimana Bu? Tong sampah plastik maksudnya? Oh. Kenapa jadi karung plastik? Ya. Bu Sekel? Kasih tahu oke apa enggak gitu. Saya sih oke. Saya yes. Bapak ini yes? Yes. Saya juga yes. Kasih catatan ya Bu Lingga. Iya lagi moto. Oke. Moto. Kalau udah yes, berarti udah nggak usah di belakangnya lagi, kita bahas ya. Langsung ke nomor 2 gitu. Ikan sepat, ikan gabus lebih cepat lebih bagus. Ya. RW 2 masih kurangnya sarana peralatan kegiatan pendukung kerja bakti di lingkungan, pengadaan cangkrang. Oke. Ya. Tapi ini kerja bakti kan di Pak RW? Ya. RW, ada yang kerja bakti nggak? Di atas. Baru saya kerja bakti PPSU-nya doang yang kerja bakti. Beneran Bu, saya kerja bakti bawa PPSU saya bawa ke 140. PPSU-nya tuh kayak kerja. Iya. Pinter bener, Pak Lurahnya dikasih kopi. Oke, pengadaan cangkrang. Yes. Untuk yang ketiga, masih dari RW 1, kurangnya saran peralatan kegiatan kerja bakti, pengadaan gerobak celeng. RW 1 masih gerobak celeng. Bu, mohon izin Bu, kalau kita kasih gerobak celeng ada tempatnya nggak Bu buat naruh gerobaknya di mana?
Nanti bingung lagi ibu naruh gerobaknya di mana. Ada ditaruh di pinggir jalan, di bawah apa pemulung? Ada, benar. Ada tempatnya. Ayo. Janji ya. Ini masalahnya cukup banyak loh Bu. Mintanya 25 unit Bu. RT satu RT berapa? Berarti kebagiannya tuh. Kebanyakan. Nah ibu yang nulis, ibu yang bilang kebanyakan bagaimana? Gimana kita akomodir tapi untuk volumenya kita rubah ya. Jangan terlalu banyak ya. Karena nanti ibu bingung nih taruhnya di mana 25 unit. Saya takut ntar kita beli ya, ibu nggak bisa merawat. Ya, ibu nggak bisa merawat. Karena ini inventaris kalau udah diberikan kepada masyarakat itu tolong dirawat, dijaga gitu. Bukannya terbengkalaikan atau bahkan dihancurkan jadi benda lain, ini repot nanti. Beli yang agak begini ribet Bu. Ribet kalau dari periksa Irfan ini. Takut tidak sesuai sama speknya. Oke ya, disesuaikan ya Bu ya. Kemudian yang masih di RW 1, kurangnya sarana perlengkapan kegiatan kerja bakti lingkungan, pengadaan sapu lidi 25, oke. Ya. Nanti banyak yang nyapu. Nah kalau RW 1 saya percaya Bu, Gang Said itu kalau kerja bakti kompak. Saya percaya. Ya, RW 1 saya percaya karena saya berapa kali kerja bakti di sana kompak. Ya. Makanya kalau untuk kerja bakti untuk RW 1 saya nggak ini lagi. It's okay. Itu nggak masalah. Fasilitasnya kita lengkapi. Baik, selanjutnya ke RW 2. Permasalahannya tidak ada prasarana alat kebersihan, pengadaan cangkrang. Cangkul dulu Pak. Hah? Cangkul dulu. RW 2. Oh iya, cangkul. Pengadaan cangkul 30 unit dari RT 1 sampai RT 16. Ya. Perakhiran anggaran 6 juta 30 unit. Jadi satu RT kurang lebih dapat 2 ya. 2 unit. 2 24 ya spare. Emang operasional RT nggak di atau operasional RW nggak bisa beli cangkul 2 biji gitu? Hah? Bisa kan? Masih minta sih. Nah ini operasional RT izin baca materi masih bisa kan Pak ya? Kalau pemberian cangkul Pak ya operasional RT ya? Iya. Iya satu RT ya mau usah minta sama kelurahan, tapi nggak apa-apa lah. Oke. Kemudian pengadaan cangkrang 30 unit juga. Yang penting kerja baktinya ntar RW 2 ya. Sampah nggak ada lagi dekat SD ya Pak ya. PRW ya. Iya Bu, hati nurani itu saya tahu kok. Kalau nggak ada lagi katanya sampah yang di pagar kali ya Bu ya. Iya. Bu gurunya curhat. Kemudian tidak pengadaan sapu lidi 30 unit. Oke. 30. Ya. Masih RW 2 kurangnya sarana peralatan kebersihan gerobak sampah kecil. RT 7, RT 8, 6 unit. Gerobak sampah kecil. Ya kalau besar-besar situ nggak masuk. Mudah-mudahan dengan gerobak masih bisa tanganin. Ya khususnya yang di dekat itu Pak ya. Yang dekat apa SD. Boleh. Ya. Oke. Masuk ke RW 3.
Kurangnya sarana peralatan kerja bakti lingkungan, pengadaan sapu lidi lagi 35 unit, RW 3. Oke. RW 3 mana RW 3? Oh iya. Batian. Kemudian pengadaan skop 35 unit. Oke. Kurangnya sarana peralatan kebersihan pengadaan karung plastik 1000 unit. Ini mau ngangkat apa enggak? 1000. Hah? Ntar kita aja kalau kerja bakti sama kita ya. Nah kita masalah ada pengadaan karung, ya. Dan kita aja sama bagus mah bagus. Ya. Ini mungkin di ini aja kali. PPSU. Ke PPSU. Kemudian pengadaan karung plastik. Nah ini bisa masuk ke PPSU kita. Boleh. Sekarang belanja udah nggak pakai kantong plastik lagi loh Pak. Iya, jadi kita kayak emak kita dulu waktu muda borinjing. Borinjing kita ada mengikuti ini becek-becekan gitu Pak dulu. Kemudian dari RW 4 ya, pengadaan cangkul 15 unit. Oke. Ini normal nih. Kemudian keindahan. Oke, kebersihan kali Pak. Cangkul 15. Iya. Itu kan keindahan tuh lihat tuh. Pengadaan cangkul. Duplikasi sama atas bawah ya? Oh ya. Pengadaan gerobak celeng. Yang satu ini Pak berarti itu yang keindahan itu yang nomor 14. Ya? Sapu lidi. Jadi diganti dari cangkul ke sapu lidi ya? Diganti dari cangkul ke sapu lidi. Ya? Yang nomor 14. Oh iya. Cangkul nanti kita udah. Iya. Ya diganti aja. Berapa ini Pak RW? 15. Satu RT satu sapunya cukup. Enggak gini loh logika saya. Operasional RT 950.000 per bulan, ya kan? Untuk beli sapu satu setahun minta kepada lurah, kan logikanya nggak ini loh. Yang begitu begitu, iya. Di RM aja bisa Pak gitu. 30 berapa? Oke, lanjut. Pengadaan gerobak celeng. Nah, kayak gini-gini ini kan ada susah nih. Yang celeng-celeng udah kasih lurah aja dah. 15 unit. Oke. Ada tempat buat simpennya Pak ya? Ya. Di PPSU. Tapi ingat ini RW-RW yang minta nanti kita BASD kan ke mereka ya. Cuma 3 usulannya RW ya? Ya yang masuk nih. Maju RW 6. Kurangnya sarana kebersihan lingkungan untuk pengurukan sampah di saluran air. Pengadaan cangkrang 20 unit. Oke. Kurangnya alat kebersihan pengadaan sapu. Timbangan dewasa ya? Boleh dokter. Buat lansia. Kita
Kita nggak bisa ya kayak kita mau ngelamar TNI kan. Jadi kita berdiri kayak timbangan beras, ini bulat, bisa ditarik gitu kan. Wah, itu bukan spek kita, Bu. Ya. Standarnya nggak bisa itu buat tinggi badan itu nggak bisa. Posisinya standar aja soalnya. Lagi di mana berat itu? Ya. Gimana PW? 10 tadi? Nah, 10 tadi Jacknya ada, cuman kalau nggak salah dari 15 itu nggak ada bukan standarnya, jadi hitungannya kalau nggak salah yang 50 kilo itu. Jadi apa namanya satuan matras bukan 25 kilo kalau nggak salah, karena apa ya pecahan kilo setelah kilo apa terus lebih kecil dari kilo itu apa nggak? Onsnya itu nggak ketahuan gitu. Jadi pecahan onsnya itu yang kurang. Nah, Iya kayaknya sampai 50 panjang banget ya buat timbangan beras, bukan timbangan daging. kalau timbangan daging bayi itu kan sampai 25 kilo. Ini sampai 50 kilo. Iya. Oh, berarti buat timbangan beras itu. Kita ganti matras aja, Pak. Oke, siap. Ya, sudah paham kok itu masalahnya di situ. Kemudian segitiga jamnya ya Pak ya. Ya. Itu speknya sudah dianggarkan waktu kan masih belum bebas ya, masih bebas. Itu saya anggarkan jam 25 kilo KW ya. Nah itu semua 20 orang wisata dapat 20 posyandu. Ya Suni ya, clear ya. Jadi semua posyandu dapat yang 25 kilo ya. Untuk sekarang Pak, yang Pak Kandeko, untuk yang sekarang saya ada beberapa yang rusak, jadi tadi saya sebutkan di RW 7. Kemudian ada beberapa lagi yang masih di RW 10 memang masih 50 itu sama masih dipakai Pak. Memang sudah saya berikan tapi tidak tahu dari mana ya Pak ya, tolong dilacak lagi. Nah untuk sekarang Pak di air budget nggak ada itu yang standar 25 kilo Pak, tolong maksud saya nggak ada yang 5 kilo sekarang ya. Untuk itu untuk acaranya tolong diadakan mungkin itu ya. Ya, berapa tahun 2013 kan apa dalam keadaan masih bangun bisa kan udah masuk. Nah sekarang kenapa butuh tempat ngaji bisa panjangnya ada speknya itu yang ya. Iya. Karena di sini dia tambahin. Panjang badan yang susah ya. Panjang badan gitu ya. Panjang badan juga. Tadi tidak ada di data, silakan ke format 6 itu. Karena itu di samping memang yang tidak ada di data itu merupakan bahan kami untuk tahun berikutnya. Ternyata banyak juga ini istilahnya tidak terakomodir dalam template untuk tahun berikutnya. Karena kan saya katakan yang paling kita buat itu adalah setelah kita lihat tiga tahun belakang. Nah ini mudah-mudahan Bapak Ibu masukkan aja ke format 6 ke format tambahan ya. Nanti itu akan kita lihat kalau memang banyak istilahnya tidak hanya di Kelurahan Mandalika Selatan ini, ternyata seperti tadi usulan timbangan itu yang dapat bisa mengukur sekalian timbangan itu kalau tidak hanya di Kelurahan Mandalika Selatan tapi di beberapa kelurahan di sekitar ya, kemungkinan itu akan masuk ke dalam template itu. Tapi kalau tidak ada ya tetap di format 6 itu yang tambahan. Tapi itu coba diusulkan aja nanti. Sekarang ada forum selanjutnya nih, Musrembang Kecamatan dan juga Musrembang Kota ya, pendidikan wilayah. Termasuk bicara paket A, B, dan C juga kalau kita butuhkan nanti kita dengan studi pendidikan ya. Juga dengan AP alat peraga edukasi
Kalau yang indoor itu kalau tidak salah sudah ada di TPS, tapi untuk yang outdoor memang itu tidak semuanya kami izinkan, artinya itu masuk ke permainan. Kalau memang itu kan untuk yang outdoor ya yang aktif itu kan biasanya kalau pos itu ada tempat ayunan apa itu ada di permainan. Jadi kalau yang untuk setelah apa yang kira-kira yang di ruangan itu silakan, itu kalau tidak salah itu ada di TPS yang bawah. Kemudian juga meja lipat ya, usulkan aja meja lipat, karena kemarin yang kita lihat tadi itu meja lipat memang untuk PKL gitu kan, kalau memang dibutuhkan, karena apa pertimbangannya kemarin paling meja lipat itu kalau untuk kesehatan ada satu sebelah apa sih? Kadang-kadang aktivitas di luar. Latihan muda yang di luar gunanya kita bisa dibuat simpen lagi ini apa keterbatasan keuangan ya Pak, jadi kadang-kadang kalau memang lipat lebih praktis diusulkan aja Bapak Ibu nanti di Warna. Jadi itu ya kalau yang nanti sambil berjalan kalau ada yang kira-kira tidak diperlukan aja sebelum dibuat makna. Karena memang kan tidak ada batasan, yang dulu mungkin ada 10, 5, 3, 1 ya. 10 kelurahan, 5 kecamatan, 3 kota dan 1 provinsi. Itu sekarang sudah ada, usulkan aja. Nah ini juga sekarang kan sudah terarah ke unit yang masing-masing sudah terarah. Jadi silahkan aja nanti kami kawal atau nanti untuk diakomodir oleh dinas terkait. Dibangun, mohon diusulkan saja ke kita untuk dibebaskan. Termasuk itu kan ada yang di Casablanca juga ada yang mengajukan untuk pembebasan di RW 2 ya Pak RW. Itu Casablanca ada yang mengajukan pembebasan, nanti diusulkan nanti harganya bisa dicek melalui tim appraisal. Jadi katanya sekarang tidak harus harga NJOP. Jadi melalui tim appraisal nanti harganya ditentukan. Jadi di atas NJOP. Langsung dikirim. Lanjut, atau mau diganti usulan lain? Pak RW? Kalau bisa saya ganti buat penerangan aja Bu. Oh, jadi yang usulan 15 jadi usulan keterangan. Keterangannya di jalan mana nih Pak? Penerangan itu dari Jalan Tangerang jalan sampai RT 15, RT 1 sampai RT 15. Penerangan di jalan Gang Sadar RT 1 sampai dengan 15. Ini berapa titik nih Pak kira-kira? Lima belas titik. Baik Pak, kalau gitu nanti kita ganti revisi menjadi penerangan di jalan di Gang Sadar RT 1 sampai RT 15 titik. Nanti sistemnya langsung terhitung berapa jumlah biaya yang dikeluarkan. Selanjutnya Pak RW, ini saluran air tertutup, pembangunan saluran tepi jalan Batam RW 3 300 meter ya Pak RW ya. Pak RW, ini yang pembangunan jalan, pembangunan saluran air tepi jalan 300 meter Pak RW. Ya betul. Perbaikan ya. Kita teruskan ya Pak. Diteruskan ya Mbak Lintan ya. Lanjut ke usulan 17, kurangnya sarana peralatan kegiatan kerja bakti lingkungan, pengadaan tong sampah beroda, Jalan Keselamatan RW 3 16 2. Tadi bukan udah ada. Dari itu maaf sedikit dari PKK kelurahan ya silakan. Tadi kan mengenai PAUD, karena semua masuk kita juga masukkan aja untuk pelatihan PAUD. Tapi bisa nggak seandainya dimajukan tahun ini? Karena kemarin yang pelatihan kemarin tidak ada manfaatnya. Karena kita membutuhkan kelas ya. Jadi kalau bisa Ya baik, kalau bisa
tahun kemarin itu sebenarnya gini Bu, kalau dibilang tidak ada manfaatnya juga tidak ya, karena memang kader kita udah lewat, gitu aja. Nah, jadi paling tidak sudah ada keberanian dari pihak penyelenggara ya, dalam hal ini LMK itu sudah membuka saluran bahwa keinginan-keinginan dari PKK itu bisa diakomodir. Itu yang pertama. Ya, kemarin banyak ada yang mengeluh, banyak nyamuk. Ya. Yang kedua, penutupan saluran air got sepanjang 15 meter. Atasnya doang berapa? Atasnya. Ukuran? Ukuran 40-40 atau 50-50. Penutup kan Pak? Cukup Pak, got gang. Iya, atasnya aja. Got gang. Kalau yang kedua ini got gang, yang pertama got RW. Pak, izin Pak, kalau untuk yang atasnya saja, itu surat saja ke kita, berapa yang Bapak butuhkan ukurannya, terus berapa banyak biar bisa dikerjakan tahun ini. Oh iya. Ya, jadi yang ke kelurahan, nanti kelurahan biar bersurat ke Sudin Tata Air. Oh iya. Kalau ini memang yang tadi yang pertama kita usulkan di Musrembang yang sekarang nih Pak, evaluasi nanti balikkan buat format tambahan. Ya. Tapi kalau untuk yang tinggal atasnya aja, itu tinggal Pak RW ini ya Pak, Ya. berapa kali berapa sama berapa panjang. Ya. Ya, saya tunggu suratnya. Ya. Makasih Pak RW ya. Sudah. Ya. Pak Lurah, maaf. Ya. Saya hanya dari LMK Pak ya. Ya. Saya menanggapi pembicaraan Ibu dari PKK ya, dari Bapak. Kan ada fase survei. Oh gitu. Pak ya. Nah, nanti kami dengan dinas teknis bisa langsung menilai apakah ukurannya berapa dan memang harus dilaksanakan di 2016. Nanti bisa langsung. Jadi kalau menurut saya diusulkan saja karena sebagai tambahan. Berarti ya nanti Tetap yang diusulkan. tadi ditolak tadi bisa disurvei juga Ya. Ya, langsung disurvei. Ya. Nanti diusulkan yang Jadi masih ada harapan. Karena kan setelah ini kita jadwal survei ya. Jadwal survei kita udah diatur belum? Untuk Mangsel kapan? Ya nanti tolong kirim suratnya biar saya share ke ini ya, ke para ketua RW supaya nanti ketua RW mempromosikan diri masing-masing di lokasi ya. Jadi nanti antar tim survei oleh para ketua RW atau yang berkompeten supaya nanti bisa memudahkan dan mempercepat ya. Pak, berarti kalau kekuatan itu kecil, itu kan juga boleh dipakai. Dan nanti kita lihat dulu aja survei kan tadi dia bilang. Iya, maksudnya biar supaya lebih cepat boleh disurat. Bisa. Mudah-mudahan tahun ini bisa masuk. Justru kalau di survei itu dinas teknisnya langsung lihat Pak, langsung survei, langsung difoto. Ya kan nanti kita sama dinas teknis Pak. Ya. Di Pak Lurah. Kalau saluran itu kemarin kan kita juga memvakum tanker yang ada. Nanti yang sepanjang tahun ukuran saluran itu yang kecil yang di MAD itu 40, yang agak gede itu 60, yang kecil di jalur jaraknya 1 meter. Ini ada saluran kecil, memang yang melintasi halaman warga, sehingga kalau hujan suka menimbulkan kesalahpahaman. Yang satu harapannya kepada Khususon dari Kepala Kantor Penerangan Kota Kanpeko Bapak Hidayat beserta jajaran ya yang sudah nungguin dari awal sampai akhir, ini luar biasa. Ya selama saya jadi lurah baru ini ditungguin Pak Kanpeko akan selesai. Ketuanya lagi. Ya kita doain beliau sehat, banyak rezekinya, panjang umurnya, sukses karirnya ya. Sebenarnya kalau jadi wali kota ingat saya Pak. Ada yang mau disampaikan? Rakyat barangkali silakan kita dengarkan dari Pak Kanpeko. Terima kasih Pak Lurah, Bapak Ibu yang saya hormati, terima kasih sudah melaksanakan program. Pertama mungkin saya tadi koordinasi mungkin yang masalah LMK sebenarnya bisa ngambil dari kegiatan yang tidak juga dari dasar ini. Ya, jadi kalau di APBD, istilahnya di APBD ini tidak akomodir bisa mungkin dimanfaatkan oleh LMK. Hingga nanti selanjutnya dibuat proposal. Itu yang pertama. Yang kedua,
kami minta untuk usulan yang baik yang baru maupun yang memang sudah terjadi di DP diusulkan, memang kalau yang tidak ada di Pangkal 6 ya. Dan baik fisik maupun non fisik sebelum serban kecamatan disurvei. Artinya kalau tujuan utama yang fisik ya disurvei dengan tim teknis, dan itu kalau Pak Lurah dengan kita nanti Pak Camat dengan Pak Camat dan jajarannya, kalau ada tim teknis yang tidak hadir, tolong diinformasikan ke kami karena ini ada instruksinya dari gubernur. Dan kami pun akan menindaklanjuti menjadi ada instruksi dari Balikpapan nantinya. Itu yang kedua. Jadi bentuk yang fisik silakan untuk disurvei, dan non fisik juga demikian. Artinya kalau yang non fisik kan tidak kelihatan lokasinya, tapi tadi foto-foto melalui pelatihan, foto dan namanya KTP-nya itu ya, tempat fungsi. Kemudian itu untuk mengenai survei baik fisik dan non fisik. Dan yang ketiga, ini mau dilanjutkan atau mau ditentukan tanggalnya untuk input ke sistem. Ini kan saya lihat masih manual ya. Kalau ini perlu kesepakatan, kalau memang besok tetap buat berita acara dan surat pernyataan untuk besok dimasukkan ke dalam sistem. Dan ini mohon juga nanti dihadiri juga oleh Pak RW atau perwakilannya untuk sama-sama kita saksikan untuk input agar sesuai dengan pembahasan yang sekarang. Jadi dari saya itu terima kasih. Mohon maaf kalau yang berkenan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, sekali lagi terima kasih ya. Akhirnya musyawarah rencana pembangunan 2016 ini bisa berjalan dengan baik dan lancar. Ya, ini kerja keras kita semua, dan tentunya saya yakin dan percaya bahwa Bapak, Ibu-ibu dan segenap komponen pemangku kepentingan yang ada ya, tidak lain dan tidak bukan adalah untuk mewujudkan masyarakat Manggarai Selatan yang lebih baik lagi. Saya tidak bisa memberikan apa-apa, mudah-mudahan Allah Subhanahu wa Ta'ala mencatat ini sebagai amal baik buat kita semua. Baik, terima kasih dan mohon maaf apabila terlalu banyak kekurangan. Saya cukupkan sekian. Dari Topik Polide, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.